Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Menurut saya, presiden yang paling religius sedunia itu ya, salah satu presiden yang paling religius itu adalah Donald Trump. Jadi, Donald Trump ini ya, saking religiusnya, konon katanya beliau ini bawa Bible kemana-mana. Bahkan ya, di periode pertama ya pemerintahan Donald Trump ini di Amerika, ada banyak sekolah yang menggunakan nilai-nilai agamis di sekolah mereka, seperti misalnya ya sebelum masuk sekolah itu mereka berdoa dulu ya, baca Bible dulu dan lain sebagainya ya. Bahkan ya beredar di internet bahwa Donald Trump mengusulkan di sekolah-sekolah Amerika itu membacakan doa Bapa Kami. Menurut saya ini sangat luar biasa ya, salah satu presiden di Amerika ya sangat religius ya, sangat religius. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Amerika itu liberal dan sebagainya, sudah terbantahkan ya. Nggak semua ya. Mungkin sebagian ya orang Amerika itu ada yang liberal, sekuler dan sebagainya. Tapi ya sampai sekarang kita menemukan presiden yang sangat religius ya. Sangat religius seperti Donald Trump. Namun ya di balik kereligiusan daripada Donald Trump ini ada beberapa informasi ya yang simpang siur ya. Tapi ini mungkin masih konspirasi ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau ini adalah pemuja sekte ya. Kemudian beliau ini dikatakan tergabung dalam Illuminati dan sebagainya ya. Kemudian beliau ini menggunakan simbol-simbol tertentu dan lain sebagainya. Kemudian beliau ini tidak pernah yang namanya berafiliasi dengan gereja tertentu ya. Karena Donald Trump ini bukan agama Katolik ya, bukan agama Lutheran ya, agama yang sangat terkenal di Amerika. Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih sebenarnya tipe atau jenis atau aliran Kristen daripada agama Donald Trump ini? Ya, menurut beberapa sumber informasi ya, ternyata Donald Trump ini menganut Kristen non-denominasi ya. Apa itu Kristen non-denominasi? Jadi Trump menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen non-denominasi di tahun 2020. Meskipun tidak ada bukti yang jelas ya tentang perannya dalam gereja tertentu. Kristen non-denominasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan gereja-gereja Kristen yang tidak berafiliasi dengan denominasi Kristen tertentu. Seperti misalnya ya tradisi-tradisi Baptis, ya Metodis atau ya Presbyterian ya. Gereja-gereja non-denominasi ini ya seringkali memiliki kepercayaan dan praktik yang unik dan tidak terikat oleh tradisi atau struktur denominasi tertentu ya. Jadi kalau misalnya di Konoha itu ya gereja-gereja seperti gereja evangelis ya, gereja karismatik ya, bukan gereja-gereja seperti mohon maaf ya HKBP ya, kemudian Katolik, bukan seperti itu ya, lebih ke gereja karismatik ataupun agak mirip seperti gereja Pentakosta ya. Kemudian bagaimana ciri-ciri daripada Kristen non-denominasi ini ya? Yang pertama, tidak berafiliasi dengan denominasi tertentu ya, seperti gereja-gereja ya yang berafiliasi dengan Kristen tertentu dan sering kali memiliki kepercayaan dan praktik yang unik ya. Kemudian fokus pada kekristenan ya. Gereja-gereja non-denominasi seringkali fokus pada kekristenan sebagai agama dan tidak terlalu menekankan pada tradisi atau struktur ya dominasi tertentu. Jadi gini ya, maksudnya gini. Jadi orang-orang Kristen denominasi ini berpikir bahwa agama Kristen itu bukan sebagai agama ya, koreksi saya kalau salah ya, tapi the way of life. Agak mirip-mirip seperti agama Buddha ya. Tidak bisa dikategorikan sebagai agama. Karena gini ya, karena orang Kristen itu sebenarnya kalau boleh jujur ya, makanya agama Kristen itu sangat mudah diajak liberal gitu, sekuler dan sebagainya, karena mereka tidak terikat pada tradisi ya. Contoh misalnya kalau misalnya agama Kristen itu kemana-mana, kita kan tahu kan apakah dia beragama Kristen atau tidak. Mereka bahkan jarang menggunakan salib ya, menggunakan pakaian-pakaian Kristen ya. Kemudian mereka menggunakan bahasa-bahasa biasa aja gitu, nggak menggunakan bahasa-bahasa Kristen. Tapi kita bandingkan dengan agama lain misalnya ya,
seperti agama Yahudi misalnya atau agama Hindu. Agama Hindu dengan agama Yahudi itu kan menyatu antara budaya dengan kehidupan sehari-hari atau tradisi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kemanapun orang Yahudi ya, tapi Yahudi yang masih ortodok ya, bukan yang modern ya, kita bisa mengenali mereka ini, oh ini Yahudi dari mana? Dari jenggotnya misalnya, dari topinya misalnya, dari pakaiannya misalnya. Atau orang-orang Hindu deh ya, atau orang ya agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu kan ya mereka menggunakan yang namanya pakaian-pakaian yang berbau agama ya. Jadi kemanapun mereka pergi kita tahu, oh ini agamanya ini, oh ini agamanya ini. Jadi kita tahu. Sementara agama Kristen non denominasi ini enggak seperti itu ya. Mereka fokus pada ya esensi daripada agama itu sendiri, yaitu pengikut Kristus ya. Mereka fokus tentang mengasihi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan baru gitu ya. Karena beberapa belakangan hari ini viral ya, Donald Trump itu katanya diduga mencekik ya, mencekik tarif yang ada di Indonesia. Kok bisa ya, kan Donald Trump itu kan seorang pemuka agama, bukan pemuka agama, maksudnya seorang presiden yang sangat religius ya. Kok bisa dia ada semacam dendam ya, diduga ya, ini masih diduga ya, dendam membara terhadap warga Konoha. Kenapa tarif pajak yang diberikan oleh Donald Trump itu lebih tinggi daripada Singapura ya? Singapura itu kurang lebih 10-20% ya, sementara Indonesia itu 35%-an ya. Jadi kalau kita ekspor ke luar negeri, ke Amerika, kita dikenakan pajak sekitar 35% ya. Sementara negara-negara lain ya seperti Thailand, Vietnam itu lebih di bawah daripada 35% ya. Jadi kan ini semacam pertanyaan, benarkah Donald Trump itu orang yang taat dalam beragama, orang yang religius, orang yang mengasihi dan lain sebagainya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan daripada warga Konoha ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan gak ada hubungannya dengan agama, gini guys, seseorang itu dipengaruhi oleh agama ya. Pemimpin itu dipengaruhi oleh agama, karena banyak keputusan-keputusan itu dipengaruhi oleh agama. Jadi saya nggak tahu persis ya apakah gereja redominasi ini ya mempengaruhi kepemimpinan daripada Donald Trump ini. Saya tidak bisa menyimpulkan ya. Tapi yang jelas saya melihat Donald Trump ini ada semacam dendam kosumat dengan Indonesia. Kemarin lalu ya lagi viral tuh ya, staf daripada Donald Trump mengatakan, ya udah ya warga Valentina kita relokasi aja ke Konoha sementara waktu. Lagi viral kan bulan kemarin kayak gitu ya. Dan warga Konoha menolak, nggak bisa. Itu namanya mengusir ya, secara tidak langsung mengusir warga Valentina, padahal kita aja yang nggak punya duit kan ngasih mereka makan. Bayangkan 1 juta orang yang direlokasi ke Konoha, tapi kita sudah langsung menolak ya. Jadi saya melihat ya, Donald Trump ini ya seperti, mohon maaf ya, kalau salah ya, menandai Indonesia ya. Apakah karena warga Konoha itu membenci yang namanya Mama Rika? Apakah karena warga Konoha itu ya salah satu haters daripada Amerika? Ini yang jadi pertanyaan ya. Apakah karena Indonesia bergabung dengan BRICS? Ya, apakah ini ada hubungannya dengan BRICS ya? BRICS itu adalah organisasi ekonomi. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya. Karena menurut salah satu influencer yang sangat terkenal di Indonesia ya, influencer investasi, keuangan, dan yang berbau ekonomi lah gitu ya, yaitu Bang Benix. Bang Benix mengatakan, suka tidak suka, walaupun kadang-kadang ya kita ngata-ngatain Amerika itu, ternyata ya mitra dagang kita nomor 2 setelah China itu Amerika. Jadi kata Benix ya, jadi ini sungguh tidak masuk akal kalau kita gabung dengan BRICS itu ya, kita dianggap sebagai melawan Amerika ya. Kalau kita punya aliansi baru gitu, kita seperti gabung kepada organisasi yang menantang kebijakan daripada Amerika. Ini sangat mempengaruhi kenapa kita dikasih tarif yang sangat gede 35%, kata Bang Benix. Karena
saya juga subscriber daripada Bang Benix ya. Saya percaya betul ya apa yang dikatakan oleh Bang Benix ini, karena Bang Benix ini menurut saya itu salah satu influencer yang jujur ya, yang bisa dipercaya sejauh ini ya. Menurut saya itu ada hubungannya. Cuman ya pihak pemerintah Konoha mengatakan walaupun kita nggak gabung dengan BRICS ya, mau gabung kayak mau nggak gabung kayak, kita akan tetap dikasih tarif yang gede sama Donald Trump. Tapi ya sah-sah aja ya kalau Donald Trump mengatakan seperti itu. Tapi saya melihat ya, Donald Trump ini seperti ada ya, ini mungkin cuma perasaan saya aja ya, ada semacam dendang kesumat dengan warga Konoha. Saya melihatnya seperti itu. Apakah karena kita terlalu pro terhadap Valentina? Apakah ini ada hubungannya dengan Israel dengan Valentina? Kemungkinan ada ya. Karena suka tidak suka ya, Donald Trump ini berpihak pada Israel. Walaupun ya salah satu donatur tertinggi di dunia itu ya. Bayangkan ya, menurut data ya, donatur tertinggi di dunia itu untuk Valentina adalah Mama Rika. Jadi sungguh ironi memang ya. Mereka memberikan donatur tapi mereka membela Israel. Apakah ini faktor daripada agama? Ya, ada berkali-kali saya mengatakan bahwa Israel dengan Valentina ini tidak hanya perebutan wilayah politik, tapi ada pengaruh dari agama juga. Cuma warga Konoha nggak mengakui ini ya. Jadi kalau kita pro terhadap Valentina ya, sehingga Donald Trump berpikir, oh warga Konoha itu musuh ya, Indonesia itu musuh. Itu mungkin di pikiran daripada Donald Trump ini ya. Tapi gini guys ya, jangan pernah kita coba-coba gitu ya. Kalau misalnya ada kekuatan besar seperti Amerika, suka tidak suka mereka masih berpengaruh kok di dunia ya. Yang run dunia ini Amerika kok. Ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa Cina itu sudah melampaui Amerika, ya tapi Cina itu di bidang apa? Di bidang dagang ya. Kalau di bidang dolar ya, ekonomi dan sebagainya, kemudian militer ya, Amerika masih nomor 1 ya. Jadi ada pepatah lama yang mengatakan bahwa kalau kita tidak bisa bersaing dengan penguasa ya, karena warga Konoha mengatakan bahwa Amerika itu adalah negara preman. Jadi suka tidak suka ya, mau tidak mau, bahwa Amerika itu salah satu negara yang berpengaruh ya, masih meran dunia ini ya, masih negara pemenang ya. Jadi belum final ya, antara China dengan Amerika itu belum final siapa pemenangnya gitu. Jadi jangan coba-coba melawan penguasa ya, lebih baik bekerja sama gitu ya. Kita tidak bisa melawan mereka dengan kebencian, nggak bisa dengan haters, dengan komen-komen negatif, nggak bisa. Mungkin kita dipengaruhi oleh agama kali ya. Kenapa kita membenci mereka itu? Mungkin warga Konoha itu dipengaruhi oleh agama, pemuka agama dan sebagainya, atau mungkin faktor daripada agama. Tapi saya melihat umat daripada agama yang di Konoha itu banyak kok di Amerika ya. Mereka tinggal di sana, mereka bahkan bahagia kok. Jadi gini ya guys ya, jangan kita membenci ya sesuatu negara itu hanya karena berbeda agama gitu, hanya karena kafir dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Sementara kita menutup kemungkinan yang lainnya. Waktu Aceh dulu kena tsunami, yang pertama membantu Konoha itu Mama Rika ya. Ya, Amerika yang pertama membantu. Kemudian menurut data Valentina itu yang memberikan donatur itu ya Mama Rika. Amerika juga. Jadi jangan ini ya, jangan a priori gitu. Kalau misalnya kita atau pemuka agama kita itu nggak suka dengan Amerika misalnya, mereka nggak suka dengan Amerika itu karena mereka tidak bisa menguasai Amerika, itu sebenarnya intinya ya. Jadi ibaratnya gini ya, kita julid terhadap seseorang itu ya, kita ngata-ngatain di belakang. Karena apa? Karena kita posisinya di belakang gitu. Jadi kalau Amerika itu posisinya di belakang, kita tidak ngata-ngatain Amerika, itu intinya. Cuman warga Konoha nggak mengerti hal ini ya, keikut-ikut dengan pemuka agamanya. Maklumlah SDM rendah ya kan. Kemudian saya melihat ya, ada beberapa fakta unik terhadap Donald Trump ini. Ternyata Donald Trump ini pernah ya diduga menerima penghargaan Nobel tentang perdamaian ya, karena memperdamaikan negara yang ada di Liga Arab ya, Arab Saudi dan sebagainya dengan tetangganya. Donald Trump mendapat penghargaan ya Nobel
Jadi menurut saya Donald Trump ini adalah orang yang sangat spesial ya, walaupun sekarang kelakuannya aneh gitu ya, mencekik tarif di Indonesia. Ya, ini adalah konsekuensi daripada keputusan kita ya. Makanya kata Bang Benix itu ya, suka tidak suka dengan Pak Jokowi, walaupun Pak Jokowi dikata-katain dan sebagainya. Berapa kali BRICS minta tanda tangan Pak Jokowi ya, biar bisa bergabung dengan BRICS. Pak Jokowi tidak pernah tanda tangan ya. Sementara Pak Prabowo, saya tidak menyalahkan Pak Prabowo ya, baru juga beberapa bulan langsung bergabung dengan BRICS ya. Kalau kita bergabung dengan BRICS itu artinya kita berpihak ya, kita secara tidak langsung menentang gitu Amerika, karena Amerika tidak suka dengan BRICS ya. Karena apa? Karena BRICS itu mencoba ya mengurangi hegemoni daripada dolar ya, mengurangi dominasi daripada dolar ya. Menurut kalian gimana? Apakah kekristenan ini mempengaruhi kebijakan Trump atau tidak? Tapi sejauh yang saya perhatikan ya, Donald Trump ini, walaupun dia di sisi lain dia dipengaruhi oleh nilai-nilai kekristenan, karena keluarga Trump ini adalah keluarga yang sangat religius ya. Saya perhatikan ya, di sisi lain ya, saya melihat Donald Trump ini sangat liberal ya. Buktinya, beliau ini berapa kali nikah? Kurang lebih 3-4 kali nikah ya, gonta-ganti istri. Ya, salah satu presiden yang gonta-ganti istri tapi citranya tidak buruk ya. Kalau di Konoha seperti itu udah dicap negatif ya, karena di Konoha itu lebih fokus pada pribadinya dengan masalah publik ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan anak-anak muda ya. Kita harus fokus pada kinerjanya ya. Kenapa Trump menang di periode terakhir ini? Kenapa? Karena kinerjanya ya, karena diduga ya Joe Biden itu kinerjanya itu sangat buruk ya, sehingga Donald Trump menang ya. Dan ya kalau kita perhatikan ya, Donald Trump ini menang karena banyak kontroversi juga ya. Saya juga tidak menutup kemungkinan karena Donald Trump ini banyak kontroversi dan sebagainya ya, karena Donald Trump ini kan backgroundnya juga seorang aktor ya, jadi kemungkinan ada drama dan sebagainya. Tapi overall ya, saya